sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, karena pada saat hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan berkat yang melimpah Tuhan. Tidak kurang dari kuasa-Mu Tuhan untuk selalu bersama kami, selalu membimbing kami, dan selalu memperhatikan kami Tuhan. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami ingin berdiskusi Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, ajari kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan, dan berikanlah hati dan pikiran untuk kami dapat menerima apapun hasil diskusi kami Tuhan. Ya Tuhan, segala beban, pergumulan, apapun yang kami alami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berkati dan mengucap syukur. Amin. Tahu gak sih, aku tuh sekarang sering denger yang introvert, extrovert gitu, tahu gak sih? Soalnya tuh temenku ada ya, dia tuh kalau misalkan baru ketemu sama orang tuh langsung kayak yang akrab gitu. Itu tuh extrovert apa ambivert, kadang dia bisa diam kayak introvert gitu. Ngebedain ini ya, Iya sih. cara orang merespon ketemu dengan orang baru. Sama orang baru. Entah dia itu ambivert kah, atau dia extrovert, atau memang terpaksa. Introvert juga. Introvert juga Iya ya? betul. Oh, jadi ada ya introvert tuh kayak extrovert terus ambivert kayak. Kalau sepenangkapanku sih introvert tuh kayak tipikal manusia yang diem kayaknya. Kayak kalau ada orang baru atau kayak misalnya dia yang ketemu orang baru nih. Contoh aku kayak aku diem aja nih, kayak gak mau nyapa siapapun itu kayak gitu loh. Si paling diem tuh ya. Si paling diem. Tapi kalau misalnya udah kenal kayak halo bro kayak gitu. Gitu. Aku juga kadang gitu sih, malah aku tuh bingung. Aku sebenarnya extrovert apa introvert? Nah itu Oh juga sih. gitu. Biasanya tuh kelihatan dari waktu pertama kali ketemu. Jadi coba diingat-ingat kalau misalnya baru pertama kali kenal, baru pertama kali ketemu sama orang, kenalan, bisa langsung terbuka atau enggak. Nah biasanya tuh nentuin tuh. Coba ada pengalaman enggak? Misalnya di pelayanan gitu. Pelayanannya ketemu sama banyak orang enggak? Iya sih. Bener sih kak. Iya benar. Gimana? Nah kalau aku itu pernah nih, jadi kita satu tim tuh. Jadi tuh ada kayak pemusik baru nih, kayak join. Kebetulan salah satu pemusik kita tuh kayak belum bisa tugas pada hari itu. Ya udah dia join, terus tuh kayak diem. Ya kan Agri orangnya bawel ya kak, bacot bang kayak aduh gitu. Terus kayak ya udah Agri kayak coba, ayo ngobrol, ayo main ayo sini kayak. Dia cuman kayak iya kak gitu doang. Jadi kayak orang introvert, tapi setelah itu dia makin kayak yang makin sering tugas bareng itu kayak yang lebih yang war gitu. Oh dia lebih meledak. Lebih meledak gitu kak. Itu sebenarnya
introvert, extrovert, atau ambivert? Ambivert. Ya. Gitu. Kalau ambivert sebenarnya Bismar punya tanggapannya. Ayo gimana? Jawaban para Gen Z ya. Ya kan kamu Gen Z. Kalau sepengalaman aku ya Kak, aku kurang lebih sama kayak yang dicerita Kakak Agri. Dan aku pelakunya. Oh iya. Oh jangan-jangan dia. Oh jangan-jangan dia. Pertama kali join pelayanan itu memang mungkin karena aku yang terlalu muda kah atau gimana gitu, ketemu orang baru itu banyak diemnya. Jadi mau gimana diarahin pun aku iyain aja gitu. Oh, gitu. Jadi mau dibawa kemana sih pelayanan ini, di hari Minggu nanti ibadahnya mau gimana. Tapi makin kesini aku juga malah makin dipercayakan juga buat mengasih pendapat aku gimana gitu. Dan ya makin kesini makin pede aja gitu. Jadi aku gak tahu entah itu introvert atau karena aku yang makin akrab dengan mereka jadi rasa introvert itu hilang. Dan aku juga sendiri juga ketemu orang baru pun juga gak kayak aku yang pertama kali waktu itu yang kakak cerita itu. Iya betul. Mungkin kakak-kakak juga waktu pengalaman pertama kali ketemu orang baru dan makin lama mungkin makin akrab sehingga juga terbuka gitu-gitu. Putri gimana? Aku sih aku bingung ya Kak. Aku Kenapa? pas Pegangan biar gak jatuh. aku tuh kan pernah nih, aku coba di MBTI. Aku Hmm, tuh iya. ENFP. Oh Terus aku kadang tuh ngerasa kalau misalkan aku udah sering ketemu sama orang, aku butuh waktu sendiri. Tapi kalau misalkan aku benar-benar sendiri di kamar, aku kayak ngerasa tiba-tiba sedih, aku pengen ketemu sama orang. Itu yang bikin aku bingung. Gak bisa lama ya? Iya, gak bisa. Kayak lama tuh rasanya kayak depresi gitu. Iya, bener-bener. Itu yang aku rasa. Itu. Iya. Aku bingung. Berarti dari pengalaman kita bisa simpulin kalau ekstrovert, introvert itu gak tergantung dari dia bawel atau enggak. Iya kan? Kan ada juga kan orang introvert yang bawel gitu kan. Nah yang aku tahu itu kalau ekstrovert itu pertama kali ketemu, dia langsung bisa membuka hal-hal yang menurut orang lain itu kok langsung kamu buka gitu. Iya, betul Gitu. Jadi sih. kayak misalnya pengalaman pribadi, kehidupan keluarga, atau masalah yang lagi dihadapin gitu. Nah kalau introvert, itu relasinya dia bangun secara bertahap. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang dijumpai dia diam dulu, mengamati dulu, terus habis itu baru dia bisa cerita banyak. Nah, mungkin itu introvert, mungkin. Jadi ada kecenderungannya gitu. Nah, perbedaannya cuman di hal-hal yang prinsip ini, yang pribadi itu dia terbuka membagikannya atau enggak. Jadi ada juga yang bawel tapi ngomongin orang gitu biasanya. Atau bawelnya itu merhatiin orang misalnya kayak, kamu tuh kerjaannya apa sih? Kamu tuh kuliahnya di mana sih? Nah itu kan bawelnya merhatiin orang. Dibanding bawelnya, kamu tahu gak sih? Aduh. Gitu. Bedanya. Oke, gitu. Berarti menurutku kalau misalnya ekstrovert itu salah satu tipikal manusia yang tidak disukai orang gak sih Kak? Kayak contoh yang kayak Kakak bilang tadi. Karena sering sendiri. Karena sering, gitu. iya. Ekstrovert bro, bukan introvert bro. Iya. Ekstrovert tuh kayak yang terlalu, apa sih lu kayak So asik banget, banget. SKSD banget sih lu kayak gitu. Kebanyakan sih kayak gitu Kak. Tapi ya gak tahu ya sih Kak, menurut Kakak gimana? Ekstrovert itu kebanyakan gak disukain orang. Kamu ekstrovert, aku suka sama kamu. Terima kasih. Aku jadi pusing. Aduh. Kamu tanya aja gak aku ke Bismari yang tadi dari pertama itu dia iya coba dulu deh, ngamatin. kamu Kamu suka gak sih kalau misalnya sama orang ekstrovert yang langsung bisa kamu tuh gini. Nah gitu. Maaf Gimana ya. perasaan kamu? Kalau aku sepengalamanku ketemu orang kayak gitu pertama kali ya, rasanya kayak tertindas secara mental. Waduh. karena pelan-pelan kayak gitu. Ini baru Iya ketemu sabar. langsung Ya, digituin maaf gitu. ya. Aduh. Tapi itu entah juga kalau misalnya aku ketemu orang kayak gitu juga, mungkin tergantung mood karena Gen Z ambivert tadi. Iya, oke. Mungkin siap. kalau misalnya moodnya lagi bagus ya, kita juga bisa nanggepinnya secara positif gitu. iya. Kita juga welcome, wih asik ini gitu. Tapi pas lagi jelek-jeleknya kita, mungkin aduh please lah stop gitu. Oh iya juga sih. Iya. Misalnya kalau secara personal ditanya-tanya gitu ya, terus kayak di dor gitu ya. Gitu ya. Tolong. Give me some space gitu ya. Gitu sih. Padahal sebenarnya kalau introvert sama extrovert itu misalnya nih ya, di satu ruangan yang sama, di satu grup aja misalnya, misalnya lagi grup itu lagi sharing gitu ya, lagi berbagi di gereja gitu ya.
kan biasanya dikumpulin ke kelompok-kelompok kecil tuh. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Introvert tuh biasanya terbantu sama extrovert yang cerita terus. Betul, betul. Jadi kayak tanya dia aja gitu misalnya gitu. Ke-trigger ya. Ke-trigger. Jadi mungkin itu balik lagi ke situ kali ya, tergantung suasananya kayak apa, saling membackup atau enggak, sama tergantung relasi yang dibangunin. Dia lagi mood atau enggak gitu kan. Betul. Gitu. Jadi gak selamanya extrovert itu nyebelin. Nah, kalau introvert Kak. Coba deh Kak. Kayak diem-diem nih orang menghanyutkan kayak gitu loh. Kebanyakan kayak gitu Kak. Tapi ya berapa persen sih? Menurut Kakak gimana? Kalau menurut aku temenku yang introvert itu memang karena bertahap itu tadi. Jadi benar-benar perlu pendekatan yang nggak bisa aku push. Kayak misalnya tadi kalau terlalu kasih tahu aku dong, cerita aku dong, kamu tuh kenapa sih kok sedih banget gitu. Sedangkan dia lagi ngerasa aku butuh ruangan nih gitu. Jadi sebagai seorang yang punya teman introvert, aku jadi kayak oh ya udah kalau misalnya lagi mau sendiri dulu, gak apa-apa deh sendiri dulu. Tapi kayak aku juga ambil harap-harap cemas gitu ya. Kayak nungguin kapan dia mau cerita sama aku gitu. Kalian ada gak pengalaman teman kalian introvert gitu? Kamu? Ada sih. Ada. Gimana? Dia tuh kalau misalkan kita lagi ngomong dia diam aja gitu. Terus kalau misalkan ditanya, ya udah bentar dulu baru dia ngomong. Kayak dia tuh butuh waktu buat diamnya tuh lama. Jadi kayak penasaran juga nih orang lagi mikirin apa gitu. Jadi ya ada gemes sih sama introvert. Iya Kak, soalnya kata orang-orang sih kalau misalnya introvert tuh kayak bahaya gak sih Kak? Maksudnya dia kayak terlalu tertutup kayak diem ntar Pas dia ngobrol juga kasihan yang ngajak ngobrol ya gak bisa bahan. ini mau ngomong apa jadi Gak ada bingung feedback. gitu, gak ada feedbacknya. Betul sih kata Bismar. Mungkin itu bukan introvert deh, itu emang gak pengen bersosialisasi aja gak sih? Ya udah mojok aja. Ansos. Aduh. Bisikan sebelah sini emang nyebelin aja. Gitu, jadi kayaknya kan kita tuh semua butuh sosialisasi ya, butuh temen, butuh untuk ketemu sama orang gitu. Nah yang pernah aku dengar, kalau ada orang yang keinginan mengisolasi dirinya itu tinggi, itu bukan cuma introvert, extrovert juga bisa. Dan itu masalahnya bukan di kepribadian. Tapi mungkin memang tipikal ansos yang perlu diperbaiki dalam tanda kutip. Gitu. Karena kita butuh untuk ngobrol sama orang. Pernah dengar gak sih tentang bedanya introvert sama extrovert di nge-charge energinya? Perbedaannya. Kayak katanya gini, kalau extrovert itu dia recharge-nya ketika ketemu sama banyak orang. Iya. Kalau introvert itu dia recharge-nya kalau Sendiri. Gitu. Pernah denger ya? Pernah dengar kan? Pernah. Kalau teman-teman tipe yang apa? Bismar dulu. Kalau aku kayaknya introvert ya Kak. Karena kadang juga butuh pas lagi sendiri itu terus ngerasa lebih lega gitu. Karena aku gak pernah ngerasa lama-lama di tempat yang rame itu bakal aku nikmati selama itu gitu. Kadang 1 jam lebih itu sudah rasa capek banget gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Kalau kamu Tri gimana Kak? Aku malah harus bersosialisasi sama orang. Aku harus punya teman. Kalau aku sendirian malah aku sedih. Oh iya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Langsung ya Kak. Bisa sih, bisa. Konseling gratis nih. Kalau Kak Agri gimana? Kalau Agri apa ya? Kalau Agri lebih seneng di tempat rame sih Kak. Oh iya. Tapi kalau misalnya udah pokoknya Agri tuh tipikal yang ya udah Agri capek dulu seharian, entah itu kerja, entah itu biasanya sih kerja terus pulang kerja langsung latihan kayak bener-bener capek, ya udah recharge-nya di kamar sendirian. Nah, itu introvert, extrovert, ambivert atau apa Kak? Vert ini Kak. Tolong dijelaskan. Bagaimana? Tapi kan coba bayangin ketika ketemu lagi capek-capeknya, terus ketemu banyak orang. Rasa ada di tengah banyak orang itu seneng atau pengen pulang, terus gak bisa keluar lagi, happy-nya gak bisa senyum. Ditanya, kenapa? Gak apa-apa. Aduh orang introvert kayak gitu, kayak capek banget. Nah kalau kamu gimana?
kalau misalnya kayak gitu seneng aja Kak. Karena kayak wah nih teman-temanku nih, teman-teman satu pelayananku nih. Oh ada ini juga ada Mas Agus misalnya kayak gitu. Hai Mas, aku tuh kayak gitu. Kayak tiba-tiba kayak yang datang ke gereja itu tuh pasti kayak gitu Mas. Kayak halo, aku kayak gitu ya. Halo kayak gitu. Berarti itu aku extrovert atau introvert atau gimana? Aku bingung. Tapi kalau misalnya aku udah capek, ya udah aku diem aja. Ya semua orang capeknya diem. Tapi maksudnya tuh Kak, kayak apa ya, kayak aku pulang ke kos, aku ngerasa sepi, tapi aku ngerasa nyaman juga. Karena udah selesai semua urusan selesai gitu kali semua, ya lebih tepatnya. Iya betul. Yang paling aku rasain bedanya, aku ekstrovert teman-teman. Yang paling aku rasain bedanya, Sorry. bedanya itu, kalau misalnya belum makan, Waduh. coba kalau misalnya belum makan, ketemu sama orang banyak itu makin lapar atau kenyang. Ayo, Makin lapar. Makin lapar, sih. Kak. Iya. aku justru kenyang. Misalnya ya, aku berangkat dari kos, aku belum makan. Terus aku mau ketemu sama banyak orang, aku lupa aku lapar. Iya, enggak. Irit tapi tipes sih. Wah, waduh. Gitu, terus di situ aku baru sadar, aku ekstrovert nih kayaknya. Karena aku dapat energi kan. Iya sih, bisa Jadi sih. ekstrovert kebanyakan punya mah ya berarti. Kebanyakan nama antara ekstrovert atau dompet tipis aja. Akhir bulan. Bener sih. Gitu, ada yang ngalamin sama? Kalau aku enggak sih Kak. Aku Enggak. tetap ya? ingat kalau aku lapar. Iya, Gitu ya? karena urusan perut itu nomor satu. Bener ya. Iya. Urusan perut itu nomor satu. Berarti itu cuma aku aja ya? Enggak. Besok kita coba kayak gitu yuk. Jangan boleh, jangan dicoba nanti mah. Aduh, iya sih. Enggak boleh sampai mah dong. Tapi mungkin itu dari sisi ekstrimnya. Tapi mungkin lebih kerasa kayak lebih happy di tengah banyak orang. Nah itu kecenderungannya mungkin ekstrovert. Gitu. Aduh, mulai segala. Dari mulut sampai Nomor 3 ya. dari Putri. Mungkin mengekspresikan iman. Di dalam ajaran 3 tuh Itu Itu yang terakhir. itu yang terakhir. Jadi yang keempat. jadi Kak, ada gak sih perbedaan yang menunjukkan gitu seseorang dalam melayani Tuhan itu bisa dilihat dari introvert dan ekstrovertnya tuh ada gak sih? Gimana cara bedainnya kayak gitu? Itu gimana? Kalian semua kan pelayanan. Bener Kak. Betul, Kak. Nah, coba teman-teman bayangin yang teman-teman kenal di gereja, di multimedia, mostly orang-orangnya introvert atau ekstrovert. Introvert, Kak. Iya, karena di belakang layar. Betul. Iya, introvert. Iya. Bagian editor Igen biasanya introvert atau ekstrovert. Intro banget nih. Sekarang contoh yang ekstrovert, WL. SL, SL, singer. Pendeta. Calon pendeta juga bisa. Iya gitu kan. Mereka kan biasanya yang bukan hanya di depan sih. Tapi yang berinteraksi sama orang. Yang bisa baca suasana yang kayak peka nih sama situasi orang. Misalnya ada jemaatnya yang udah gini. Ya yuk kita semangat lagi gitu kan. Iya sih itu betul. Nah, itu biasanya ekstrovert. Gitu. Karena dia dapat energi dan dia gak habis-habis nih energinya kan. Jadi dia bisa sampai pengutusan, firmannya diulang 2 kali, dia masih dapat energi. Berapa lama tuh Bu? Gitu. Gitu biasanya. Jadi cara mengekspresikan imannya gitu. Meskipun kalau di dalam grup-grup kecil, mengekspresikan iman introvert dan ekstrovert itu, leader grup kecilnya perlu peka sama orang-orang yang introvert. Supaya gak terlalu ngerasa di-push, yang ekstrovert juga gak terlalu diberi ruang yang banyak untuk dia sharing tanpa batas gitu.
Yang terutama dari cara mengekspresikan iman antara introvert dan ekstrovert, keduanya harus dikasih ruang untuk percaya dulu sama gereja. Jadi ketika dia udah percaya, maka yang introvert bisa nunjukin dirinya secara bertahap, dan yang ekstrovert juga bisa belajar mengerem nih apa yang harus dia sampaikan dan yang gak dia sampaikan. Oh, iya sih Kak. Gitu. Lima. Lima sama Kak, berbeda juga. Langsung aja Kak. Aku aja. Nah kalau kayak gitu di perbagian pelayanan gereja, menurut teman-teman sebagai kebanyakan anak-anak extrovert dan kemungkinan introvert nih, beda gak sih cara orang dipanggil Tuhan sesuai dengan kepribadiannya? Mungkin dari pengalaman sendiri atau dari yang dikenal. Nah gimana, ada yang mau berbagi? Kalau aku ya Kak, jadi menurutku itu benar-benar berpengaruh banget, terutama dalam pelayanan ya. Karena kalau misalnya di posisi tersebut, itu juga dipengaruhi sama kepribadian dia, entah dia ekstrovert atau introvert. Misalnya, kalau dia memegang posisi sebagai song leader tadi, atau sebagai MD di pemusik, itu kita benar-benar mengharapkan dia tuh sosok yang ekstrovert. Karena dari cara dia menyampaikan sesuatu atau dia membangun relasi dari dia dengan tim atau jemaat itu benar-benar berpengaruh banget energinya gitu. Jadi pengalamanku sebagai pemusik juga ya Kak. Misalnya MD-nya juga kadang ngomong, giginya mana gitu, senyum maksudnya. Oh iya kita langsung ingat kita harus senyum sambil main Tuhan gitu. SL juga kadang jemaatnya yang memang terlihat sudah di jam-jam rawan, jam ngantuk juga harus berani mengambil langkah untuk bisa membangunkan mereka, membangunkan energinya. Itu benar-benar ngaruh. Tapi gak kalah penting juga sih menurutku untuk introvert. Yang untuk introvert juga, mereka juga memiliki peran penting juga di tim tersebut. Entah mungkin saat latihan juga supaya si ekstro ini gak terlalu banyak mengambil ruang dia. Jadi si ekstro bakal sadar, oh dia orangnya begini. Jadi dia mulai membatasi diri. Gitu sih Kak. Gitu ya. Jadi peran itu penting. Iya menurutku penting sih Kak. Dalam posisi pelayanan. Kalau kakak-kakak mungkin ada pengalaman atau dari apa yang kakak rasain mungkin? Kalau aku hampir sama sih sama Iya dia. Kak? Soalnya Iya, bener kebanyakan kan, kayak gitu. Iya. Gitu loh. Jadi kayak udah ada porsinya juga. Dan Bener. puji Tuhan ya mereka tuh kayak yang ekstrovert atau introvert tuh kayak sadar akan itu. Jadi kayak kalau misalnya nih si ekstro ini udah terlalu over, si intro ini bakal kayak gue harus ngambil di sini nih kayak gitu. Ngasih reaksi gitu. Jadi kayak dia udah tahu porsinya dia, gimana caranya buat si ekstro ini nggak terlalu berlebihan di depan jemaat ataupun di depan umum seperti itu, teman sepelayanannya dia gitu. Menurutku seperti itu sih. Oke. Udah sih udah diwakilin dari jawabannya, menurut aku jawabannya udah disalurkan ya. Waduh. Kalau dari aku, cara Tuhan memanggil itu nggak terkotak-kotakan. Introvert berarti di multimedia, di editor, ekstrovert berarti di MD atau di song leader atau di singer, nggak terkotak-kotakan. Cuman tentang, balik lagi ke tentang gimana dia recharge, gimana pengelolaan emosi yang sehat yang harus dimiliki keduanya kan, introvert sama ekstrovert sama-sama harus punya pengelolaan emosi yang sehat. Nah yang aku tanya, coba teman-teman pernah nggak sharing, misalnya 4 mata, bedanya, rasain nggak bedanya 4 mata sama orang ekstrovert atau sama orang introvert? Pernah ngerasain nggak bedanya? Coba. Kalau introvert, Agri nggak pernah sih Kak. Kalau ekstrovert, terlalu banyak ekstrovert di temen pelayanan gitu Kak. Rata-rata ekstrovert semua, susah. Gimana rasanya sharing sama orang ekstrovert? Seru sih. Seru ya? Kayak dipanas-panasin gitu ya? Ayo Gri. Iya. Gitu sih Kak. Oke, kalau Putri ada pengalaman gak sharing sama temen introvert? Kalau sama teman introvert banyak diam sih mereka, terus kurang untuk solusi-solusinya tuh kurang di ini sama mereka, kayak kurang ada solusi-solusinya. Nah kalau sama orang ekstrovert kan makin excited juga kan buat cerita, terus mereka juga punya feedback gitu. Tapi kalau teman introvert lebih banyak kayak diam, terus kayak gimana ya, aku juga bingung sih sebenarnya kayak gitu-gitu jawabannya. Jadi ya berarti kalau itu sih saya mau beda. ke orang yang banyak mendengarkan, ke introvert,
Iya. Kalau butuh dukungan emosi ke extrovert. Yang menurut Kalau aku sih Bismar gitu. gimana? Kalau aku sepengalamanku temanku yang introvert dan memang sudah akrab ya Kak. Kalau aku menilai mereka tuh terlalu takut mengambil langkah ya. Jadi memikirkan kalau A nanti gini, kalau B nanti gini, tapi kalau C gini juga nanti. Jadi mereka nggak melakukan apa-apa jadinya. Jadi jawaban terbaik itu adalah diam gitu. Atau nggak melakukan hal itu. Jadi yang aku nilai dari cara aku meresponi mereka yang introvert itu, aku berikan langkah yang menurutku baik. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan kalau misalnya apa yang akan mereka lakukan itu salah. Padahal yang sebenarnya salah itu adalah mereka terlalu banyak berpikir gitu. Gitu sih ya. Iya benar. Nah itu juga yang bedain gimana orang merasa dipanggil Tuhan. Coba deh kalau lebih peka ya. Orang-orang ekstrovert itu banyakan kerjanya, kita bicara bukan hanya di gereja ya. Kerjanya di hal-hal yang konkret, tugas-tugasnya praktis, dan biasanya di lapangan. Sedangkan orang-orang introvert itu lebih yang kayak analytical. Dia kayak ya kan berpikir kritis, merencanakan tentang possibility, mungkin kayak filsafat gitu. Yang butuh kedalaman berpikir, nah itu tuh sama introvert. Iya sih, betul. Kebanyakan kayak gitu. Jadi cara mereka merespon panggilan Tuhan pun beda gitu. Iya, betul. Berarti caranya aja yang beda tapi gak ada yang salah ya Kak? Bener, gak ada yang salah. Iya. Nah kalau pengalamanku pribadi 4 mata sama teman-teman introvert, kalau ekstrovert tadi aku setuju ya, dia kayak gitu ikutan berapi-api. Tapi kalau sama teman-teman introvert tuh ya, dia punya pertanyaan-pertanyaan yang gak kita duga dan jadi refleksi lagi gitu. Misalnya sharing tentang, aku kok di pelayanan capek ya gitu. Terus dia nanyanya, selama ini kamu doa gak? Gitu. Kayak, cuma ya gitu kayak sering-sering menusuk-menusuk gitu. Kadang-kadang gitu bedanya sama introvert dan extrovert. Gitu. Langsung 3 nih. Iya langsung 3. Kamu aja bisa. Jadi dari yang kami tangkap dari jawaban kakak mengenai cara merespon panggilan untuk melayani, baik itu untuk si introvert dan ekstrovert tadi, menurut kakak dari ajaran Alkitab juga ada nggak sih penjelasan mengenai introvert dan ekstrovert ini juga ya dalam kehidupan sehari-hari lah untuk kita melayani Tuhan gitu. Oke, kalau di Alkitab pasti kita nggak akan nemu ya istilah ekstrovert sama introvert gitu karena dia udah beribu-ribu tahun yang lalu. Nah tapi ada nih yang mengarahkan ke arah sana. Coba deh Putri buka dari 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11 ya. Perjanjian berapa ya? Nah udah nemu. Sekolahnya dia. Oke, 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Iya, gitu. Jadi yang mau disampaikan Paulus di surat itu adalah kebanyakan kan kita mau mengotak-ngotakan ekstrovert itu berbicara gitu kan. Kayak di hal pertama tadi itu berbicara. Sedangkan di hal yang lain melayani itu artinya benar-benar merencanakan, planning, di bagian menyusun strategi, di bagian berpikir gitu ya, merancang program gitu. Nah itu juga bagian dari melayani gitu. Dan di endingnya bukan tentang siapa yang bicara dan siapa yang di belakang. Endingnya tentang semuanya itu dianugerahkan sama Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan gitu. Jadi gak perlu lagi insecure karena introvert, ngerasa gak bisa melayani Tuhan di bagian depan, jadi singer, jadi MD, jadi pemusik.
nggak perlu ngerasa insecure, itu bagiannya anak ekstrovert aja. Dan anak ekstrovert juga nggak perlu ngerasa insecure, pengen banget lagi join multimedia bagian editor, tapi kok mereka kayaknya nggak asik ya, kayaknya nggak ngobrol gitu. Nanti aku SKS nih. Iya betul Kak, betul itu Jadi betul. nggak perlu lagi ngerasa kayak gitu, karena ini semua bukan tentang siapa yang bawel dan siapa yang diem, tapi tentang recharge-nya dan gimana Tuhan memanggil mereka masing-masing. Tujuannya lagi supaya Tuhan dimuliakan. Oh, benar banget sih Kak. Amin. Jadi pandangan aku pribadi sih memang benar-benar berubah sih dari jawaban kakak yang memang tadi aku bilang bahwa pelayanan itu dikotak-kotakan dari kepribadian mereka. Oh ternyata itu salah. Ternyata semua posisinya pun itu bisa diisi oleh mereka yang bagaimanapun kepribadiannya, maupun dia ekstrovert mau introvert bisa mengisi posisi tersebut. Jadi kita habis ini yang ekstrovert ke multimedia, yang introvert jadi asal ya. Oke, jadi setuju sih. Keren nih ya. Wow. Jadi berani. Aku jadi berani, aku bakal ke Mulmed deh kayaknya abis ini. Aku jadi SL ya bisa. Iya. Nah itu untungnya kita lajin pelayanan di gereja, kita jadi peka dan terbiasa sama orang. Iya benar Jadi sih. buat yang gak peka gitu ya. Gitu. Oke. Semangat Bang Dragon. Oke deh teman-teman, supaya pembicaraan kita juga diberkati dan semua kita pulang masing-masing bawa berkat, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam berkat dan anugerah Tuhan, kami mengucap syukur untuk hikmat, untuk pengertian yang dari Tuhan, untuk rasa saling percaya juga sehingga pembicaraan ini boleh terlaksana. Setiap apa yang kami bicarakan, setiap apa yang kami diskusikan, apa yang kami bagikan, kiranya Tuhan sendiri yang menindaklanjuti dalam hati masing-masing, sehingga setiap kami dikuatkan untuk bisa percaya diri apapun karakteristik kami, baik itu ekstrovert maupun introvert, karena kami yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang mempercayakan sebuah talenta untuk kami olah sebagai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, kami gunakan sebagai alat untuk melayani Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, bahwa kami saat ini tidak perlu lagi insecure, tidak perlu lagi takut dan merasa rendah diri atas setiap kepribadian yang sudah Tuhan berikan. Karena kami yakin dan percaya semua itu tidak sia-sia, karena Tuhan inginkan sehingga untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Izinkan kami ya Bapa untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nyanyi asik kali ya? Oh, bisa sih. Ayo seneng banget. Let's go. Main dong. Lagu apa nih? Lagu yang biasa dinyanyiin dong. Yang biasa dijanjiin apa? yang ada nana Ah Oh, iya itu. nah. Benar. Nah gitu. Iya. Coba deh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudera. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebagaimana baru setiap pagi. Bersyukur
sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sampai jumpa di Igen Talk selanjutnya. Bye.